Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Dalam materi pembelajaran online kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Biodata saya, nama saya Edu Agus Saputra, Eskom, sarjana komputer. Kemudian tempat tanggal lahir Semarang 21 Agustus 1984. Alamat di Jambi ya, Jalan Pratu Satir nomor 05 Jambi. Kemudian kalau alamat di Bungo, kebetulan saya tinggal di rumah dinas Balai Latihan Kerja Muara Bungo. Agamanya Islam, kemudian status saya menikah. Pendidikan sistem S1 Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Kalau sekarang udah ganti nama ya, namanya UNAMA, Universitas Dinamika Bangsa. Kebetulan saya melanjutkan S2 di sana juga di UNAMA. Nah, kemudian saya di tahun 2011 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bungo. Kemudian saya pendidikan untuk mengambil gelar instruktur di BBLKDN Bandung ya tahun 2011. Ambil kejuruan instruktur bisnis dan manajemen. Kalau sekarang saya golongannya 3D. Kemudian sekarang saya unit kerjanya di Balai Latihan Kerja Muara Bungo. Kebetulan di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk pengalaman pekerjaan, yang pertama saya tahun 2007 saya bekerja di CV Arik Kontraktor. Jadi pengalaman pekerjaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi mengadakan barang, mengadakan jasa itu di kontraktor. Kemudian saya pernah juga kerja di Telkomsel Jambi. Nah, jadi lanjut untuk perkenalan biodata. Selanjutnya pada materi awal kita kali ini, saya ingin sedikit mengulas tentang sejarah komputer ya, Jadi sejarah komputer itu sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Proses pengolahan data yang telah dilakukan oleh manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik. Di bahasa Inggrisnya itu mechanical dan electronical ya. Itu bertujuan untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa dapat hasil yang lebih cepat. Jadi komputer yang kita temui saat ini nih suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak zaman dahulu, berupa mekanik atau mechanical maupun elektronikal ya. Selanjutnya sejarah komputer menurut periodenya. Yang pertama adalah, jadi dulu itu komputer itu hanya berguna untuk sebagai alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Kemudian komputer generasi pertama ini mengalami evolusi ya, mengalami perkembangan. Selanjutnya ada generasi kedua, ada generasi ketiga, keempat, dan terakhir generasi kelima. Nah, jadi kalau kalkulator mekanik ini dulu bentuknya ini masih terbuat dari kayu ya, penggunaannya juga masih sulit ya, Ini gambarnya untuk kalkulator mekanik. Nah, kemudian untuk generasi pertama. Jadi komputer pada generasi pertama itu ukurannya sangat besar. Itu bahkan komputer ini hampir penuh satu ruangan besar ya. Jadi penggunaannya masih sangat sulit. Itu untuk komputer di generasi yang pertama. Selanjutnya komputer generasi kedua. Jadi komputer generasi kedua penggunaannya masih sangat sulit, ukuran juga sangat lebih besar ya. Ini bentuknya atau gambarnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk komputer di generasi ketiga.
komputer generasi ketiga juga ukurannya masih besar. Kemudian kita lihat di situ ada gambar printer ya. Di sini ada gambar printer, ukuran juga lebih besar, suaranya juga lebih keras ya. Itu masih di komputer generasi ketiga. Selanjutnya untuk generasi keempat. Generasi keempat komputer agak sedikit lebih kecil, tidak terlalu memakan ruangan ya, tapi ukurannya hampir sebesar lemari. Kita bisa lihat di gambar, ini orang yang sedang berdiri, kemudian belakangnya ini ada komputer hampir sebesar lemari ya, masih sangat besar. Selanjutnya untuk komputer generasi kelima, ini yang sedang kita pakai ya, mungkin dulu masih Pentium 1 ya, masih Pentium 1. Ini gambarnya. Nih. Nah, itulah untuk komputer berdasarkan periode. Nah, kemudian kita lanjut alat hitung tradisional dan kalkulator mekanikal. Nah, ini bisa kita baca ya, Jadi teman-teman atau para siswa kita bisa baca ini alat hitung tradisional dan kalkulator mekanikal ya. Ya, silakan dibaca. Kalau sudah, kita lanjut. Ini hanya pengetahuan saja ya, hanya pengetahuan, jadi bisa kalian baca. Masih di tahun 1994 ya. Silakan kalian baca. Kalau misalnya saya kecepatan, bisa kalian stop dulu ya, di pause dulu atau di stop dulu, kalian lihat, sekalian kalian baca sedikit ilmu pengetahuan lah untuk sejarah komputer ya. Oke, jadi setelah itu untuk komputer generasi pertama itu berada di tahun 1945. Jadi generasi pertama itu dikarakteristik dengan fakta bahwa instruktur operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Nah, ini bisa kalian baca juga nih, masih merupa pemakai kode-kode biner ya, kode-kode biner atau bahasa mesin, lebih dikenal mesin language ya, mesin language. Nah, ini coba kalian baca di generasi kedua itu ada di tahun 1948. Masih menggunakan bahasa mesin ini. Kalian bisa pause untuk membacanya, nggak apa-apa. Ini untuk generasi ketiga. Nah, ini generasi keempat berada di tahun 1970-an. Nah, jadi saat ini kita tuh mengalami perjalanan IBM atau kompatibel dengan pemakaian CPU ya. Jadi dulu tuh berada di Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan sekarang udah lebih canggih lagi ya. Itu untuk generasi keempat di tahun 1970-an. Nah, jadi yang generasi terakhir atau generasi kelima, jadi kemajuan di bidang desain komputer itu sangat pesat. Jadi sekarang banyak ya komputer kemudian ukurannya lebih tipis, kecepatannya juga lebih membantu si user ya atau si pengguna, kemudian penyimpanan data juga lebih besar. Jadi dulu PC atau laptop itu paling besar hanya 512 MB, 1 giga maksimal, tapi sekarang udah sampai 1 tera atau 1000-nya giga ya. Nah, mungkin itulah sedikit sejarah komputer. Jadi kalian bisa ulang ketika saya cepat melakukan nextnya, kalian bisa pause, kalian baca. Semoga
ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalam.